Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1 Final Project Industrial Ecology. Nama saya Cika Aditya Musilo Putro, NRP 024184000069, dan ada Misbah Khairul dengan NRP 0241847001, Lukas Ivan 0241841176, dan M. Salman Akil dengan 0241177001. Kami akan presentasikan PIN kami. Ya, Pak, kali ini kami akan mengajukan proyek PIN yang berupa teknik pengendalian kualitas terhadap material sampah plastik yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan pirolisis. Pirolisis itu adalah suatu aktivitas pembakaran bertekanan tinggi dengan menjadikan bahan yang dimasukkan sebagai input itu menjadi uap yang terkondensasi lalu dijadikan sebuah produk. Nah, kali ini produk yang akan dihasilkan adalah bensin atau gasolin. Oke, kegiatan kali ini memiliki tujuan agar kegiatan pirolisis yang diadakan di Cilegon, kebetulan kami memilih kota Cilegon sebagai tempat diadakannya proyek ini, untuk memberikan hasil yang maksimal dengan cara mengontrol kualitas ukuran dari bahan plastik yang akan dimasukkan ke dalam mesin pirolisis. Oke, next. Mesin pirolisis yang akan digunakan itu akan menjadikan plastik sebagai bensin. Nah, untuk membuat ukuran plastik sesuai dengan keinginan, kita akan menggunakan mesin bercacah. Ukuran plastik yang diinginkan untuk proses pirolisis kurang lebih adalah dengan ukuran 2 cm. Hal ini bertujuan agar proses pirolisis yang dilakukan menghasilkan produk yang maksimal. Dengan maksimalnya produk tersebut, maka diharapkan waste dari proses pirolisis tersebut akan berkurang. Kemudian the project developer, jadi nama dari developer ini adalah B1 Industrial Ecology ITS. Untuk kategorinya adalah organisasi non-pemerintah, dan fungsi dari project developer dalam project ini adalah developer itu bertugas untuk mengawasi operasi harian dan mengontrol kualitas ukuran bahan plastik hingga proyek beroperasi penuh dan mandiri. Kemudian ini summary of relevant experience dari project developer. Jadi kami selaku project developer itu pada semester ini mempelajari tentang ekologi industri. Dari mata kuliah ekologi itu kami sebagai pengembang menemukan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berpotensi untuk merugikan lingkungan. Sehingga sebagai bentuk kepedulian kami, dukungan yang dapat kami berikan adalah dengan menjaga kualitas sampah plastik sebagai bahan baku proses, agar prosesnya dapat bisa berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian ini untuk contact person dan address dari project developer. Kemudian untuk project sponsor dari proyek ini adalah KSM Sahati Maju Bersama, yang juga non-government organization. Kemudian berlokasi di Kota Cilegon, Banten, yang memiliki main activity yaitu mengolah sampah plastik yang berada di sekitaran Kota Cilegon. Kemudian untuk tipe project, greenhouse yang ditargetkan adalah CO2. Untuk tipe aktivitasnya adalah pengurangan jumlah CO2 di lingkungan. Untuk field of activity-nya adalah pengurangan sampah dan pengurangan emisi gas karbon. Kemudian untuk location of the project, region-nya Southeast Asia atau Asia Tenggara, negara Indonesia, Kota Cilegon, Banten. A brief description of the location of the plant, yaitu lokasi produksi berada di Kota Cilegon yang dekat dengan tempat pembuangan lokal. Untuk expected schedule-nya, proyek ini earliest project start date-nya itu pada tahun 2021. Kemudian untuk waktu persiapannya mungkin dapat dirinci, yaitu waktu untuk perihal keuangan mungkin sekitar 3 bulan, untuk perihal perizinan sekitar 2 bulan, dan perihal persiapan sekitar 1 bulan, yang menghasilkan total 6 bulan. Kemudian untuk project lifetime-nya, setidaknya proyek ini dapat berkelanjutan selama 5 tahun. Untuk position of the host country with regard to the Kyoto Protocol, jadi Indonesia itu sudah
eh, di- digolongkan sebagai negara berkembang yang sudah sah menjalani protokol Kyoto sejak tahun 2004. Kemudian untuk baseline skenario sendiri, karena timbunan sampah perkotaan atau MSW merupakan salah satu emisi yang paling besar yang mana banyak menghasilkan CO2 emisi dan CH4 emisi. Yang mana di kota Cilegon sendiri dalam satu harinya bisa menghasilkan hingga 10 ton MSW. Maka dari itu kita perlu melakukan suatu pengenangan untuk mengubah sampah plastik ini, salah satunya dengan cara waste to energy. Next. Kemudian untuk guideline yang kita pakai menggunakan Kyoto Protocol dengan local benefit mengurangi landfill gas dan timbunan sampah, dan global benefitnya mengurangi CO2 emisi dan CH4 emisi. Next. Kemudian untuk specific benefit dalam satu tahunnya kurang lebih ada sekitar 66 ton CO2 emisi dan 99 ton CH4 emisi yang bisa dikurangi. Kemudian karena kita mengubah sampah plastik tersebut dengan proses pirolisis menjadi bahan bakar, campuran bahan bakar, maka kurang lebih bisa mengurangi emisi CO sekitar 0,8% hingga 3%. Sedangkan yang kita lakukan yaitu di bagian quality control tersebut menjadikan peningkatan hasil minyak pirolisis banyak 3 kali lipat dari yang tadinya 80 mili menjadi 200-an mili. Lalu untuk benefit dari sosial yaitu dapat menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, untuk pemerintah juga bisa membantu penanganan sampah dan dapat menjalin silaturahmi yang lebih. Selain itu juga ada pencerdasan teknologi untuk masyarakat dan mendapatkan lingkungan sosial yang lebih sehat. Nah, untuk finance sendiri di sini ada total project cost estimate, di sini ada develop cost, install cost, dan other cost. Untuk development cost sendiri ada harga mesin pencacah, pengembangan aplikasi software. Untuk install cost ada biaya bahan dan pembuatan, hal ini termasuk listrik, gas, dan lain-lain, biaya laporan, pengujian produk akhir, dan juga gaji karyawan. Untuk other cost, di sini ada biaya perjalanan dan transportasi, ada pengadaan dan dokumentasi. Dengan total project cost sebesar 253.078.000. Untuk source of finance to be sought yang udah teridentifikasi di sini, bagian keuangan yang udah teridentifikasi adalah investor dari kelompok swadaya masyarakat atau KSM Sehat Maju Bersama dan juga pemerintah Kota Cilegon. Dan untuk ekuitas sekarang didanai oleh KSM Sehat Maju Bersama dengan total ekuitasnya 250 juta. Untuk hutang jangka panjang tidak ada, dan untuk hutang jangka pendek dengan menutupi modal untuk hutang pinjaman bank dengan bunga efektif 6% dengan jangka waktu pinjamannya maksimal 4-5 bulan. Nah, ini untuk resource of carbon finance. Di sini kita memilih perusahaan pialang cer yang berbasis di Guangdong, Cina karena memiliki market cap yang lumayan besar, yaitu 324 juta ton karbon. Dapat dilihat pada gambar, hal tersebut menurut data pada tahun 2013, di mana Cina merupakan negara terbesar untuk jual beli karbon. Nah, untuk indikatif harga cer sendiri di sini, karena Indonesia belum memiliki standar ETS atau Emission Trading System, maka nilai cer yang dijadikan dasar adalah negara Cina dengan harga antara 12 US dollar sampai 23 US dollar berdasarkan grafik trade di Guangdong, Cina, atau setara 167.112 rupiah sampai 398.150 rupiah untuk harga sekarang. Untuk total emission reduction purchase agreement atau ERPA value di sini berdasarkan proyek kami periode sampai 2006, emisi sampah plastik di wilayah Cilegon pada 2018 menurut Banten hari ini.id sebanyak 800 ton per minggu, di mana pada produksi existing sekarang itu 240 kg per minggu atau 11,53 ton per tahun, sehingga dapat mereduksi sampah plastik sebesar 0,029% kurang lebih, di mana jika dihitung nilai berdasarkan EU ETS adalah sebesar 4 miliar 10 juta per tahun. Dan ini untuk penghasilan per 7 periode, 10 periode, dan 14 periode, yaitu sebesar 28 M, 40 M, dan juga 56,1 M. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.